Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Hari ini kita sudah mulai PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Hanya 25% karena kita berada di zona hijau. Ini sudah memasuki bulan September tahun 2021. Maka bagi anak-anak kami yang hadir tatap muka di sekolah hanya 8 atau 9 orang per kelas, rajinlah menggunakan waktu untuk belajar dengan baik. Nah, teman-temanmu nanti yang tidak hadir pada hari ini di sekolah karena mereka tidak mendapat jatah, ada sekitar 75%, mereka nanti akan mendapat pembelajaran lewat daring. Nah, jadi anak-anakku, kemarin kita sudah memasuki pembelajaran 2 LKS kita. Buka LKS-mu. Lihat halaman 19. Nah, pembelajaran 2 itu buku sejarah. Yang kita bahas hari ini adalah kalimat efektif dan kata baku dalam buku sejarah. Karena jarak kita jauh, supaya suara Bapak lebih jelas dan lebih terang, Bapak buka dulu maskernya. Kan kita tetap menjaga jarak. Jarak Bapak darimu ini cukup jauh. Ada sampai kita 3 meter ya. Maka lihatlah bukumu tadi, halaman 19. Baik, kita mulai. Kalimat efektif dan kata baku dalam buku sejarah. Kalimat efektif dan kata baku dalam buku apa nak? Sebelah kanan ini semangat sekali, sebelah kiri kurang. Kalimat efektif dan kata baku dalam buku sejarah. Saya tanya, kalimat efektif dan kata baku dalam apa nak? Dalam buku sejarah. Nah, apa itu kalimat efektif? Dengar dan perhatikan. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat atau subjek dan predikat, memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan pemilihan kata atau diksi. Pemilihan kata itu adalah diksi atau pilihan kata, ya. Pilihan kata itu disebut diksi. Apa pilihan kata? Nah, yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Sebuah kalimat dikatakan tidak efektif bila informasi yang disampaikan dengan yang diterima memiliki kesamaan makna. Jadi apa yang disampaikan oleh si A yang diterima oleh si B memiliki kesamaan makna. Itulah dia. Nah, anak-anak, saya ulangi. Sebuah kalimat dikatakan efektif bila informasi yang disampaikan dengan yang diterima memiliki kesamaan makna. Memiliki kesamaan apa? Makna atau arti, ya. Nah, kalimat yang memiliki makna ganda kemungkinan memiliki ambiguitas atau ketaksaan informasi. Jadi, ambiguitas adalah kemampuan mengekspresikan lebih dari satu penafsiran. Jadi ambiguitas itu bisa penafsirannya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi itu membuat kalimat jadi tidak efektif. Nah, jadi jangan ganda. Satu pengertian saja, itulah kalimat efektif. Nah, anak-anak selanjutnya di sini Bapak akan jelaskan ciri-ciri kalimat efektif. Nah, dapat dikenal sebagai berikut. Nah, ini anak-anakku
ada 4 ciri kalimat efektif yang akan Bapak sampaikan. Pertama, lihat sini. Nah, memiliki unsur penting atau pokok, memiliki unsur subjek dan predikat. Nah, rupanya anak-anakku, kalimat efektif itu setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Nah, subjek itu adalah pokok kalimat, predikat mengenai pekerjaan. Lihat saya makan, itu sudah merupakan kalimat efektif karena sudah memenuhi syarat atau unsur penting, terdiri dari subjek dan predikat. Saya tadi makan, ya? Saya adalah subjek, makan predikat. Nah, jadi yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Bahasa yang tepat itu berarti bahasa yang benar. Nah, jadi kalau tidak tepat struktur bahasanya, berarti itu bukan kalimat efektif. Nah, yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Nah, kalau dulu kata mempesona, sekarang dia sudah memesona. Itu apa? Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Itu yang berlaku sekarang. Nah, 4, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan maksudnya itu sesuai keperluan. Nah, jadi anak-anak di sini akan Bapak bacakan satu paragraf yang panjang. Kalian dengar, nanti kita bisakah menemukan di dalam paragraf ini ada kalimat atau kata yang tidak efektif. Nah, saya bacakan. Judulnya Bandung Lautan Api. Semua, apa judulnya anak-anak? Bandung Lautan Api. Semangat, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan. Pada tanggal 23 Maret 1946, penduduk kota Bandung membakar rumah mereka. Sekitar 200.000 penduduk membakar rumah dan meninggalkannya. Sehingga Bandung saat itu tampak seperti lautan api. Peristiwa ini terjadi karena ultimatum tentara Sekutu kepada TKR untuk meninggalkan kota Bandung. Apa itu TKR? Tentara Keamanan Rakyat. Nah, karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk melawan tentara Sekutu, maka TKR bersama rakyat mengosongkan kota Bandung menuju daerah pegunungan di sekitar Bandung. Akan tetapi, sebelum TKR dan rakyat Bandung pergi, mereka membakar dulu kota Bandung agar supaya tidak digunakan Sekutu sebagai menjadi markas militer. Nah, ada kalimat yang tidak efektif terdapat pada paragraf ini. Siapa bisa menemukan kata mana yang tidak efektif tadi di situ? Atau kalimatnya pecah? Ada yang tahu? Supaya waktu kita yang terbatas ini bisa kita gunakan, dengarkanlah. Dengar kata ini. Paragraf akhir tadi dikatakan, akan tetapi sebelum TKR dan rakyat Bandung pergi, mereka membakar dulu kota Bandung agar supaya tidak digunakan. Ada kata agar supaya tidak digunakan sebagai markas. Selangi, tidak digunakan Sekutu sebagai menjadi, ini dia, sebagai menjadi, ya, markas militer. Nah, lihat di sini. Agar supaya, ini kata agar sama dengan supaya.
Ini kata yang sama. Kata agar ini searti dengan supaya. Maka dia menggunakan kata yang berlebihan, disebut mubajir. Apa arti berlebihan? Mubajir. Mengapa? Menggunakan dua kata yang sama. Itulah kata agar dan supaya. Nah, seharusnya bagaimana? Pilih salah satu. Kalau digunakan kata agar dalam kalimat tersebut, maka kata supaya tidak usah ikut lagi. Dan atau kata supaya yang dipakai, kata agar jangan lagi disambungkan atau disatukan. Jadi kan yang efektif bagaimana? Ini dia yang efektif. Tidak ada kata agar supaya. Satu lagi saya terangkan dulu. Sebagai menjadi. Ini dengar kalimatnya sekali lagi. Sebagai menjadi. Kota Bandung supaya tidak digunakan sekutu sebagai menjadi markas militer. Kenapa sebagai menjadi? Dipilihlah. Kalau tidak ikut kata sebagai, gunakan kata menjadi. Bisa. Nah, jadi inilah yang efektif dari kalimat tadi. Tidak ada nanti kata agar supaya kau dengar. Tidak ada sebagai menjadi. Dengarkan dia. Ini satu. Akan tetapi, dengarkanlah. Sebelum TKR dan rakyat Bandung pergi, mereka membakar dahulu kota Bandung agar tidak digunakan menjadi markas militer. Tidak ada lagi di situ, sudah digunakan agar. Kata supayanya tidak ada. Saya baca sekali lagi. Akan tetapi sebelum TKR dan rakyat Bandung pergi, mereka membakar dahulu kota Bandung agar tidak digunakan menjadi markas militer. Tidak ada kata sebagai menjadi, itu tidak efektif. Nah, atau boleh gunakan kata supaya dan gunakan kata sebagai. Sekarang yang digunakan kata supaya dan sebagai ini. Nah, ini dia. Akan tetapi sebelum TKR dan rakyat Bandung pergi, mereka membakar dahulu kota Bandung supaya tidak digunakan sekutu sebagai markas militer. Nah, itu baru efektif. Nah, jadi kalimat yang efektif itu adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Itulah yang efektif. Ciri-ciri tadi sudah Bapak jelaskan. Dan sekarang marilah kita memasuki pelajaran selanjutnya. Nah, tadi kan kita sudah mendengar bahwa materi pada hari ini adalah tentang kalimat efektif dan kata baku dalam buku sejarah. Kalimat efektifnya sudah. Sekarang kita masuk ke kosakata baku. Apa tadi? Kosakata baku. Baik. Nah, kosakata baku merupakan perbendaharaan kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan, anak-anak. Itulah kosakata baku yang sudah ditetapkan. Bahasa baku itu bahasa resmi loh. Ingat ya, bahasa baku adalah bahasa resmi. Jadi anak-anak saya ulangi supaya paham semua. Kosakata baku merupakan perbendaharaan kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan. Sudah ada keputusan yang menetapkannya. Jadi dia sudah tetap. Itulah namanya baku. Nah, anak-anak, perhatikan selanjutnya bahwa sumber utama dari sumber utama dari kosakata baku yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku umumnya sering dipakai pada kalimat ragam resmi. Ingat itu.
Kata baku sering dipakai pada kalimat apa? Ragam resmi. Oke. Baik itu dalam suatu tulisan maupun lisan. Nah, jadi kita di sekolah ini, kita ini harus menggunakan bahasa resmi di dalam ruang kelas ini, yaitu bahasa baku. Jadi kantor-kantor itu semua harus menggunakan bahasa baku. Nah, anak-anak, bagaimanakah ciri-ciri kata baku? Nah, dengarkan ciri kata baku sebagai berikut. 1. Nah, perhatikan. Kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah. Indonesia ini kaya akan bahasa daerah. Ratusan. Banyak. Semua itu memang merupakan kekayaan nasional. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah. Tapi kita masih sering dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, ciri dari kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Tadi bahasa daerah. Nah, sekarang bahasa asing. Kalau dia kata atau kalimat yang baku, seharusnya jangan dipengaruhi bahasa asing. Bahasa luar maksudnya. Misalnya bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, penggunaan sesuai konteks kalimat. Jangan melenceng, itu maksudnya. Harus sesuai konteks kalimat. Yang keempat, memiliki arti yang pasti, tidak rancu dan tidak berlebihan. Itu tadi, berlebihan. Sering sekali kita menggunakan bahasa yang mubajir. Oleh karena sebab itulah ia tidak mau ikut ke pesta itu. 3 kata yang sama. Pilih saja, kalau oleh gunakan oleh. Karena gunakan, jangan ikut sebab dan oleh. Kalau kau gunakan kata sebab, jangan lagi ikut oleh karena. Misalnya, oleh itulah maka ia tidak mau ikut ke pesta itu. Karena itulah ia maka tidak mau ikut ke pesta itu. Sebab itulah ia tidak ikut ke pesta itu. Nah, ini kan oleh karena itulah ia tidak mau ikut ke pesta itu. Oleh karena. Hari parah lagi, tambah lagi sebab. Oleh karena sebab itulah maka ia tidak mau ikut ke pesta itu. Itulah yang dimaksud dalam nomor 4 ini, bahwa ciri kata baku memiliki arti yang pasti, tidak rancu dan tidak berlebihan. Itu tadi berlebihan. Yang tidak pasti jangan gunakan. Ya, dia harus bahasa yang baik dan benar. Itu dia. Yang kelima, digunakan dalam situasi resmi. Pembelajaran di sekolah ini situasi resmi. Di kantoran itu situasi resmi. Beda dengan di pasar. Ya. Nah, jadi gunakanlah di sekolah, di kantor dan lainnya bahasa baku atau bahasa resmi yang sudah ditetapkan. Sah dia menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian tadi sudah nomor 5, digunakan dalam situasi resmi. Nomor 6, ciri-ciri kata baku sebagai berikut tadi. Nomor 6-nya, penulisannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, ya, sesuai dengan PUEB, yakni pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa kata. Akan saya berikan dulu di sini. Kau tentukan mana menurutmu di antara yang 2 kata ini yang merupakan kata baku. Yang merupakan apa tadi? Kata baku. Kata baku, kata resmi yang sudah ditetapkan. Lihat. Ini saya kasih satu contoh. Nasihat atau nasihat.
Mana yang baku? Nasihat atau nasehat? Pakai I hurufnya atau pakai E? Kalau orang kita di daerah ini pasti sering kita sebut nasihat. Nasihati dulu anakmu. Nasihat itu tidak baku. Yang sudah ditetapkan yang baku adalah apa? Semua nasihat ya. Oke, yang berikut ada yang hafal ya. Perhatikan. Apotik atau apotek. Mana yang baku? Siapa yang apotek? 5 orang. Siapa yang apotek? Loh, tidak ada. Jadi yang lain ini. Yang benar adalah apotek. Sebut mana yang benar? Apotek. Jangan lupa ya, inilah yang baku. Kemudian kalau kita kan sering sekali, cuman ini nyawangku. Mana yang baku, kata cuman atau cuma? Cuman. Orang kita kan begitu ya. Cuman ini yang bisa kukasih. Yang baku adalah cuma. Ingat, mana yang benar? Yang baku. Cuman atau cuma? Cuma. Oke, berikut. Gubuk derita. Gubuk. Sebut gubuk ya. Gubuk. Mana yang benar? Gubuk pakai G atau K? G. Yang bilang G lupakan. Yang baku adalah gubuk, pakai huruf K. Ingat. Jangan salah lagi nanti. Oke, sekarang jadwal atau jadwal. Nih, di sini jadwal. Jadwal atau jadwal. Mana yang baku? Ini. Saya bikin. 1 atau 2? Ada yang mengatakan 1, ada 2. Yang mengatakan 1 lupakan. Yang benar adalah jadwal. Itulah antara kata yang baku dan tidak baku. Berikutnya dengar. Berapa tadi kau dikasih bapak uang jajan, nak? Goceng, Pak. Apa maksudnya? Berapa itu goceng? 5.000 rupiah. Bakukah kata goceng itu? Tidak. Goceng kata bakunya apa? 5.000. Nah, itu dia. Nah, seringkali kita dipengaruhi bahasa daerah. Nah, contoh ini, dengarkan saya. Suka gua katanya. Bakukah kata gua? Gua itu kan lubang itu kan. Bahasa bakunya mana? Saya. Aku. Ya kan? Nah, itu dia. Mana yang baku? Enggak atau tidak? Enggak. Yang baku mana? Tidak. Enggak. Tidak. Iya deh. Mana yang baku? Iya deh atau iyalah? Hei. Iya deh. Saya ikut. Mana yang baku? Iya deh atau iyalah? Iyalah. Jangan ya deh. Oke dong. Ya kan? Baiklah gitu. Mantap. Enggak. Enggak. Tidak. Oke. Nah, jadi sedikit lagi. Kesalahan dalam penggunaan kalimat berikut. Beberapa kesalahan yang menghasilkan kalimat tidak baku. Inilah dia. 1. Terpengaruh bahasa daerah. Contoh, bukumu ada di saya. Itu kan terpengaruh bahasa apa itu, deh?
daerah. Bukumu ada di saya. Nah, seharusnya bukumu ada pada saya. Nah, yang kedua misalnya, terpengaruh bahasa asing. Contoh, orang yang mana berbaju putih itu abangku. Nah, itu terpengaruh bahasa asing. Seharusnya orang yang berbaju putih itu abangku. Itulah yang baru. Yang lain, sering terjadi kerancuan. Contoh, bagi peneliti memerlukan kecermatan untuk memilih sampel. Seharusnya kata bagi itu tidak perlu. Peneliti memerlukan kecermatan untuk memilih sampel. Tidak usah bagi peneliti. Tambah lagi kata para. Bagi para peneliti. Wah, itu rancu. Nah, kemudian ini sering terdapat kemubajiran. Contoh, kami semua sudah hadir. Tak perlu kata semua. Cukup kami sudah hadir. Nah, kemudian terpengaruh bahasa tutur. Ini contohnya. Saya sudah bilang sama dia. Nah, perbaikannya, saya sudah berbicara dengan dia. Nah, kemudian yang keenam, salah susunan kata. Contohnya, banyak buku saya telah baca. Itu banyak buku saya telah baca. Banyak buku telah saya baca. Jangan banyak buku saya telah baca. Seharusnya apa? Banyak buku telah saya baca. Itu dia. Nah, jadi anak-anakku, itulah pembelajaran kita tentang kalimat efektif dan kata baku. Nah, seharusnya kalian nanti bisa mengulanginya kembali. Nah, lihatlah untuk tugas kita hari ini. Halaman 23. Nah, ini 1 minggu ya. Di LKS itu saja dikerjakan, tidak usah ditulis soal. Langsung, tidak usah ditulis di buku. Tulis. Ini kan halaman 23. Nah, supaya nanti yang PJJ tahu. Penilaian pembelajaran 2. Pilihan berganda, kau silangi saja pada soal yang ada pada buku MIP. Kalau misalnya jawabnya A, silang A. Kedua, isilah titik-titik pada soal berikut dengan benar. Hanya jawabannya kalau tulis pada titik-titik itu panjang-panjang itu. Muat. Yang 3, Romawi, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Ini hanya jawabnya. Langsung di buku I tuliskan jawabannya. Terakhir, lihat di bawah remedial ini. Supaya PJJ tahu. Ini terakhir. Waduh, kurang nampak ya. Ini remedial hanya nomor 1 sampai 5 di halaman 25 ini. Nah, anak-anakku sekalian, ada yang mau ditanya, silakan. Nah, baiklah, nanti kita lanjutkan untuk pembelajaran tatap muka. Bapak pakai dulu maskernya, biar nampak dulu kita yang mengatur jarak pada pembelajaran tatap muka ini. Ini jaraknya kan sangat jauh ya. Nah, dan hanya diikuti 9 orang siswa. Pakai maskernya nak semua, tunjukkan. Ya, ini dia. Ya. Untuk anak-anak kami yang PJJ atau mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan daring, itulah pelajaran kita hari ini. Dan tugas sudah Bapak
jelaskan yang mana harus dikerjakan selama 1 minggu ini. Sampai jumpa, terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mari kita jaga kesehatan masing-masing.